Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun 2026 yang akan datang, sehingga jauh hari sebelum pemilu, RUU-nya sudah selesai, lalu KPU-nya sudah dipilih dari pusat sampai ke daerah-daerah, dan kita mempersiapkan pemilu 2029 itu lebih matang dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan wartawan yang hadir dan sudah sudi menunggu sekitar 2 jam kami menerima rekan-rekan sahabat-sahabat kita semua dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk kodifikasi rancangan undang-undang pemilu. Kami bertemu, berdiskusi, berdialog, dan kami lebih banyak mendengar sebenarnya masukan-masukan dari rekan-rekan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa organisasi, juga dari kampus, yang memberikan masukan-masukan terkait dengan revisi 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang tentang MD3, tentang DPR, DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari respons pemerintah terhadap tuntutan rakyat yang disampaikan pasca demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu yang lalu, dan beberapa tuntutan itu antara lain dikemukakan dalam 17+8 tuntutan, dan salah satunya adalah reformasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Dan reformasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak terlepas daripada reformasi terhadap Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang tentang badan-badan perwakilan kita. Hari ini telah disampaikan kepada kami beberapa poin, ada 15 poin terkait dengan usulan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk kodifikasi RUU Pemilu, dan kami menerima dengan baik dan sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah, dan kami terima dengan dialog hati terbuka. Jadi kita menghargai semua masukan-masukan ini, dan beberapa hal memang kami sependirian dan sependapat bahwa sangat diperlukan kita melakukan reformasi di bidang politik, birokrasi, dan hukum kita. Dan dalam reformasi politik ini terkait dengan reformasi dalam undang-undang tentang pemilu, tentang partai politik, dan tentang MD3. Mengapa kita bicara tentang partai politik? Oleh karena setelah Amandemen UUD 45, partai politik itu begitu besar peranannya, tidak bisa ikut pemilu legislatif kecuali partai politik, dan tidak bisa mencalonkan pasangan calon presiden kecuali partai politik. Jadi partai betul-betul harus kita benahi, karena tidak mungkin kita menciptakan demokrasi kalau partainya sendiri tidak demokratis. Jadi betul-betul ini merupakan satu masukan berharga bagi kami. Dan kemudian harapan dari rekan-rekan dari Koalisi Masyarakat Sipil ini adalah bagaimana kalau draft penyusunan terhadap rancangan undang-undang perubahan terhadap undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan MD3 itu datang dari Koalisi Masyarakat Sipil ini. Dan kami menyambut baik, dan kami berpendirian bahwa memang sebaiknya lah first draft dari rancangan undang-undang itu datang dari mereka yang non-partisan, para akademisi, para aktivis yang memang tidak punya kepentingan politik langsung. Dan harapan dari rekan-rekan koalisi ini adalah supaya nanti pemerintah yang akan mengambil inisiatif mengajukan rancangan undang-undang yang didasarkan atas usulan atau first draft yang diberikan oleh rekan-rekan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk kodifikasi rancangan undang-undang pemilu ini. Dan saya kira dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, ya, LSM, kemudian berbagai perkumpulan yang concern terhadap reformasi politik ini sangat penting, dan kami merespon positif apa yang disampaikan kepada kami. Dan kami ingin juga menjelaskan kepada seluruh rakyat bahwa pemerintah sungguh-sungguh berkeinginan untuk melakukan reformasi di bidang politik, dan sudah menjadi agenda yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto
dari 8 asta cita yang beliau kemukakan itu, salah satunya adalah reformasi di bidang hukum, birokrasi, dan reformasi di bidang politik. Dan ini juga dipertegas dengan tuntutan rakyat pada akhir bulan Agustus yang lalu, sehingga dalam waktu dekat ini Kementerian Koordinator kami ini yang menangani pengkoordinasian di bidang hukum juga akan segera melakukan rapat koordinasi, mengundang berbagai kementerian dan lembaga, ya, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, KPU, dan lain-lain, untuk kita sesegera mungkin mempersiapkan rancangan undang-undang ini, membahasnya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun 2026 yang akan datang, sehingga jauh hari sebelum pemilu, RU-nya sudah selesai, lalu KPU-nya sudah dipilih dari pusat sampai ke daerah-daerah, dan kita mempersiapkan pemilu 2029 itu lebih matang dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu pengantar dari saya, dan barangkali silakan Pak Ibu Titi atau siapa dari rekan-rekan koalisi untuk memberikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Menko, Profesor Yusril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi pertama tentunya kami di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Yang pertama ada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Ada juga Network for Democracy and Electoral Integrity, NETGRID. Ada Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, ada juga Pusat Konstitusi Universitas Andalas, ada juga teman dari Koalisi Perempuan Indonesia, ada dari PEMIS Indonesia, ada dari Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan, dan ada juga teman dari Migran Care yang tergabung dalam Koalisi Kodifikasi, dan satu lagi ada teman dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang tergabung dalam Koalisi Kodifikasi RUU Pemilu. Pada hari ini berterima kasih sudah diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi kami mengenai situasi dan dinamika politik dalam beberapa waktu ini yang kita ketahui bersama cukup tinggi, dan kami menilai bahwa salah satu sumber persoalannya itu adalah di dalam Undang-Undang Pemilu, di mana Undang-Undang Pemilu adalah sumber dari representasi politik warga yang di dalamnya perlu diperbaiki. Nah, untuk itu pada siang hari ini kami bertemu dengan Pak Menko untuk menyampaikan 15 agenda reformasi pemilu dan juga reformasi partai politik. Yang di dalamnya salah satunya adalah menyegerakan pembahasan undang-undang pemilu dengan usulan yang sebelumnya kita tahu bahwa sejak akhir tahun 2025 ini sudah ada masuk dalam program legislasi nasional prioritas di DPR. Tetapi sampai dengan hari ini kita tahu belum juga kunjung dibahas di DPR. Nah, untuk itu salah satu poin yang kemudian kami usulkan di dalam 15 agenda reformasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik adalah bagaimana pemerintah mengambil alih pembahasannya menjadi usulan dari pemerintah untuk pembahasan kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Dan yang kedua, kami menyampaikan juga bagaimana pemerintah bisa membentuk tim yang secara khusus yang terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan ataupun kelompok minoritas lainnya yang punya fokus perhatian terhadap isu pemilu untuk menyiapkan naskah akademik sekaligus draft undang-undang pemilu yang kemudian ini menjadi usulan pemerintah untuk dibahas. Tentu salah satu tujuannya adalah untuk menghadirkan undang-undang pemilu yang jauh demokratis, yang kemudian jauh lebih adil, dan juga meminimalisir konflik kepentingan di mana kemudian partai politik peserta pemilu menjadi arenanya berkompetisi di dalam undang-undang pemilu tersebut. Dan alhamdulillah tadi kami sudah berdiskusi kurang lebih selama 2 jam bersama Pak Menko, dan kami juga sudah menyampaikan keseluruhan poin-poinnya, termasuk kami juga di Koalisi Kodifikasi RUU Pemilu sudah menyiapkan naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu usulan dari masyarakat sipil, dan kami sudah sampaikan ke beliau untuk kemudian ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam penyusunan naskah akademik dan juga Undang-Undang Pemilu yang kami dorong untuk segera dibahas. Selebihnya teman-teman semua, kami menyampaikan juga berbagai agenda perbaikan ke depan, mulai dari desain sistem pemilu,
dimensi penegakan hukum, termasuk yang tidak kalah penting adalah soal perbaikan mengenai penyelenggara pemilu kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Besar harapan pasca pertemuan ini akan ditindaklanjuti jauh lebih serius oleh pemerintah untuk kemudian bisa memperbaiki desain undang-undang pemilu kita dan juga partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas representasi kita ke depan. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Cek. Tifal dari Kompas TV, mau untuk penegasan dari Bapak Ibu sekalian soal pembahasan tadi. Jadi konkret dari semangat teman-teman untuk merevisi undang-undang itu dalam aspek apa atau dalam unsur apa? Apakah sebatas masalah pelaksanaan atau mungkin ada syarat atau hal lain gitu? Terutama lagi yang paling terbaru ini masalah pemberkasan juga ya dari pembahasan akhir-akhir ini. Walaupun kemudian tadi tim liputan kami di KPU terbaru sudah mendapatkan keterangan bahwa peraturan yang disebutkan dirahasiakan itu dibatalkan oleh KPU, apakah masalah syarat berkas-berkas itu tetap dianggap sebagai hal krusial juga untuk kemudian diterangkan dalam rancangan 3 undang-undang itu, atau ada hal yang lain sebetulnya, sekaligus juga tanggapan atas pembatalan dari KPU itu? Terima kasih. Ya, dalam menyampaikan usulan rekomendasi mengenai revisi undang-undang pemilu ini memang kami menyampaikan secara komprehensif. Jadi kami melihat undang-undang pemilu dalam 4 aspek sekaligus. Yang pertama adalah desain sistem pemilunya, yang kemudian ini menjadi sumber utama bagaimana representasi politik itu bekerja. Kami mengusulkan ada perbaikan di sana. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting mengenai aktor. Nah, aktor pemilu ini adalah salah satunya penyelenggara, termasuk di dalamnya bagaimana profesionalitas dan independensi dari lembaga penyelenggara pemilu kita. Yang kami usulkan di dalamnya juga berkaitan dengan perubahan desain rekrutmen dari penyelenggara pemilu yang bisa jauh lebih independen. Dan yang ketiga adalah aspeknya manajemen. Nah, di aspek manajemen inilah berkaitan dengan salah satunya soal transparansi penyelenggaraan tahapan pemilu. Kami menyampaikan di dalam naskah kodifikasi yang kami usul, setiap data yang kemudian dikelola dalam penyelenggaraan tahapan pemilu itu harus dibuka ke publik secara luas. Salah satunya adalah dokumen persyaratan pencalonan tadi. Karena dokumen persyaratan pencalonan ini adalah menjadi rujukan bagi publik untuk melihat rekam jejak dari para kontestan yang kemudian nanti akan menjadi wakil kita di pemerintahan, maka dari itu penting ini untuk dibuka ke publik. Bahkan kalau kita lihat di undang-undang pemilu kita yang sebelumnya, sebetulnya itu sudah ada asas yang secara tegas di dalam Undang-Undang 7 menjelaskan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas itu adalah asas dari penyelenggara pemilu kita, yang kemudian di dalamnya harus dikedepankan. Tentu memang hal ini terikat dengan berbagai undang-undang lainnya, salah satunya adalah keterbukaan informasi publik dan juga undang-undang mengenai perlindungan data pribadi, yang sebetulnya dalam konteks ini kami menilai bahwa setiap kontestan yang menjadi peserta pemilu, baik calon anggota legislatif ataupun calon eksekutif, maka sudah sepatutnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dibuka ke publik agar kemudian publik bisa mengetahuinya, dan juga ini menjadi bentuk transparansi untuk meningkatkan juga kepercayaan publik terhadap para calon yang kemudian akan berkontestasi. Nah, jadi yang ketiga adalah mengenai aktor, dan yang keempat yang kami usulkan juga di dalam naskah kodifikasi ini adalah berkaitan dengan penegakan hukum pemilunya, yang kami harapkan itu bisa jauh lebih efektif dan juga memberikan rasa keadilan dan bisa menghadirkan pemilu yang berintegritas. Jadi kami menyerahkan secara detail turunan-turunan bagaimana kemudian pasal per pasalnya juga ke Pak Menko, mulai dari buku 1 sampai dengan buku ketiga yang sudah kami publikasikan, dan nanti dalam waktu dekat kita akan mempublikasikan buku keempat mengenai penegakan hukum pemilu dan sanksi pemilu yang nanti akan kami sampaikan kembali juga, seperti itu. Atas dibatalkannya itu oleh KPU, masalah ijazah dirahasiakan, responnya dari teman-teman koalisi gimana? Sudah seharusnya. Kamu sudah mengeluarkan rilis. Ya, jadi sebelum KPU membatalkan, kami koalisi sudah mengeluarkan pernyataan sikap sebelumnya, dan salah satu pernyataan sikapnya adalah mendorong KPU untuk membatalkan hal tersebut. Dan itu memang sudah sepatutnya dilakukan, karena ini bagian dari transparansi publik di dalamnya, seperti itu. Baik, masih ada yang mau disampaikan? Ya, cukup ya. Baik, baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, dan sekali lagi kami
Terima kasih dan kami tutup pertemuan ini. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah jatah Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.